Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam perjanjian lama, 2 Samuel pasal 13, sekali lagi 2 Samuel pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 13, ayat yang pertama sampai 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Perikopnya, Amnon dan Tamar. Sesudah itu, terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat yang bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuatlah pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkan adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depanku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu, berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkan adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-berbaring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai seorang yang bebal di Israel." Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanyalah gadis itu, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasa kepada gadis itu daripada cinta dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyalah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung yang panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya,
apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diam saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar raja, Daud sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi cukup panjang saudara. Tapi sengaja saya membacakan itu supaya kita tahu kisah yang sebenarnya. Sebuah tragedi yang diceritakan oleh Alkitab apa adanya. Dan yang perlu saudara tahu, kisah ini terjadi di keluarga Daud. Kita tahu bersama bahwa Daud adalah seorang raja yang besar. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan melihat yang dipercaya sebagai kuburan Daud itu salah satu tempat suci. Salah satu tempat yang paling dihormati oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Kita pun kalau kita bersiar ke Israel, biasanya kita datang ke sana. Oke, sampai bahkan bendera Israel, saudara tahu di bendera Israel ada lambang bintang Daud. Bahkan salah satu tempat pertemuan Presiden Amerika, salah satu tempat berlibur Presiden Amerika itu disebut Camp of David. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya selalu mendorong saudara untuk membaca Alkitab? Oke. Memang kalau saudara mungkin baru saja memulai untuk membaca Alkitab, paling menarik saudara baca kitab Injil, ya, 4 Injil, ya, dari Matius sampai Yohanes. Kalau di Perjanjian Lama, sebaiknya kalau saudara baru membaca supaya lebih enak, lebih bersemangat, dan saudara lebih mudah mengerti, bacalah Mazmur, Amsal, atau Pengkhotbah. Tapi kalau saudara sudah melakukan itu, saya mendorong Anda untuk bisa membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya saudara bisa mengerti, saudara bisa paham. Kadang-kadang kita, mungkin kalau membaca pertama, saudara tidak akan memahami dengan baik, tapi lama-kelamaan kalau saudara baca berapa kali, saudara akan lebih paham. Kenapa selalu saya mendorong saudara untuk membaca Alkitab? Karena saudara harus mengerti bahwa Alkitab menceritakan seluruh kejadian itu apa adanya. Alkitab bukan hanya menceritakan sekali lagi hal-hal yang besar, hal-hal yang suci, hal-hal yang luar biasa, mujizat, keajaiban. Tapi Alkitab menceritakan problem-problem dalam keluarga. Problem-problem hubungan suami istri. Doa yang tidak terjawab. Ya, masalah-masalah yang besar. Bahkan Alkitab menceritakan saudara tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Badai yang dihadapi orang percaya. Sehingga ketika saudara membaca Alkitab, ada begitu banyak orang Kristen. Kadang-kadang ketika kita telah melayani Tuhan, kita aktif di pelayanan saudara. Dan kemudian ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam bisnis, ada masalah dalam pekerjaan. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya sudah melayani Tuhan? Kenapa saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa problem ini ada? Apa yang salah? Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti. Saudara akan paham bahwa Anda tidak sendiri. Kita tidak sendiri sekalipun kita udah melayani, bukan berarti kita tanpa masalah. Nah, ada orang-orang ketika menghadapi masalah, Alkitab pun menceritakan. Mereka menyerah kepada masalah itu. Tapi ada orang-orang, sekalipun di tengah-tengah masalah, mereka punya banyak problem, hidup mereka penuh masalah, tapi iman mereka tidak bermasalah. Karena saudara harus tahu, hanya dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, tanpa saudara terpengaruh dengan apapun, Anda bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pertanyaan ini. Ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini, makanya selalu saya berpesan kepada saudara, jangan ada satu orang pun, bahkan jangan ada satu peristiwa apapun, ya, yang membuat saudara ragu dengan firman Tuhan, ragu dengan Tuhan. Karena kita bisa mengerti isi hati Tuhan, kita bisa memahami apa yang Tuhan mau, ya dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya, jangan ada satu orang pun yang membuat saudara ragu untuk percaya hal itu. Jangan ada satu orang pun, saudara, yang bisa menggeser keyakinan saudara terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami hamba Tuhan sekalipun, ya, jangan terpengaruh, saudara, ya. Jangan ada orang sedikit pun. Saudara harus belajar percaya kepada firman. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, ternyata saudara, peristiwa yang kita baca hari ini, yang terjadi keluarga Daud. Ya. Daud punya seorang
salah seorang anak yang bernama Tamar, dan firman Tuhan mengatakan Tamar itu cantik. Firman Tuhan menggambarkan, saudara, apa adanya. Tamar itu cantik, saudara. Dan kemudian, saudara, ada juga seorang anaknya Daud, saudara, yang satunya yang bernama Amnon. Anak Daud juga, firman Tuhan katakan dia jatuh cinta kepada Tamar. Bahkan firman Tuhan katakan Amnon sampai sakit. Sekali lagi, Amnon sampai sakit karena dia memikirkan Tamar. Sampai sakit, saudara. Saudara yang pernah muda atau saudara yang sedang muda sampai sekarang, mungkin saudara pernah merasakan bagaimana apa artinya jatuh cinta. Dan ini yang dialami oleh Amnon. Dia jatuh cinta sampai jatuh sakit. Dia sangat menginginkan Tamar. Luar biasa, saudara, luar biasa. Cinta sampai membawa sakit, saudara. Karena dia sangat menginginkan Tamar. Dia melihat Tamar dan dia sangat menginginkan Tamar. Saudara yang diberkati Tuhan, yang saya ingin katakan kepada saudara hari ini, yang paling berbahaya ya dari seorang pria ketika dia jatuh cinta. Dan saudara bisa jatuh cinta kapan aja. Bahkan ketika seorang pria atau seorang wanita yang telah menikah pun, dia bisa jatuh cinta. Karena itu kita nggak bisa atur perasaan itu, saudara. Tetapi kita bisa mengatur, mengendalikan, saudara, akan kemana cinta itu pergi. Oke? Anda menikah pun, Anda bisa jatuh cinta kepada orang lain. Itu wajar. Tapi itu manusiawi, saudara. Tetapi bagaimana kita mengendalikan rasa cinta itu sangat-sangat penting, saudara. Makanya dalam pembinaan kami pemuritan dulu, saudara, saya selalu mengatakan kepada mereka, kamu bisa jatuh cinta kapan aja, bahkan di mana saja, bahkan kepada siapa saja. Tetapi kalau Anda jatuh cinta, bukan berarti Anda harus pacaran dengan orang itu. Apalagi sampai menikah dengan orang itu. Bukan, saudara. Sekali lagi, kita bisa jatuh cinta kepada siapa saja, tapi bukan berarti kita harus menikah dengan orang itu. Kita harus pacaran dengan orang itu. Itu yang selalu saya pesankan kepada teman-teman youth waktu dulu, anak-anak pemuritan. Waktu jatuh cinta itu wajar, tetapi hati-hati. Oke? Kita nggak harus pacaran dengan orang itu kalau kita jatuh cinta. Dan saudara, salah satu yang paling berbahaya ketika seorang pria jatuh cinta, itu, saudara, ada di fantasinya. Makanya Yesus berpesan kayak gini, saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 28, Yesus begini, aku berkata kepadamu, apabila seseorang memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, Yesus bilang begini, orang itu telah bersinah dalam hatinya. Yang Yesus maksudkan di sini ini apa sih, saudara? Itu fantasi. Dan kenapa Yesus mengatakan apabila seseorang memandang wanita? Kenapa Yesus tidak mengatakan apabila seseorang memandang pria dan wanita? Tidak, wanita. Karena begini, saudara, kalau wanita dia menyukai seseorang, yang wanita itu pikirkan itu hubungan yang baik, hubungan yang manis, pergi bersama, disayangi, diperlakukan dengan manis. Hanya sedikit sekali wanita ketika suka kepada seorang pria yang dia berpikir itu hubungan seks, jarang sekali, ya. Makanya Yesus cuma bilang begini, apabila seseorang memandang wanita dan menginginkannya. Berarti ini lebih khusus pesan untuk kepada pria. Karena apa, saudara? Pria kalau menyukai seorang wanita, jatuh cinta kepada seorang wanita, saudara, yang dipikirkan pertama kali itu seks. Ya, benar itu, saudara. Dan yang paling berbahaya dari seorang pria ketika dia menyukai seorang wanita itu fantasi. Apa yang dialami oleh Amnon waktu ini, saudara, itu fantasinya dia, saudara. Fantasinya dia kepada Tamar. Makanya kadang-kadang, saudara, ketika seorang pria telah memiliki seorang wanita, dia jatuh cinta kepada seorang wanita, dan kemudian telah melakukan hubungan seks dengan wanita itu di masa pacaran, kasihnya menjadi kurang. Berarti Anda mencintai wanita itu bukan berdasarkan kasih yang tulus, tetapi lebih unsur fantasinya yang besar, kasihnya yang kurang. Jadi berhati-hati dengan fantasi seorang pria. Apa yang Amnon lakukan ini sudah jatuh cinta kepada Tamar. Tapi ketika dia tidur dengan Tamar, dia akhirnya berhasil mendurui Tamar. Rasa cintanya itu berubah jadi rasa benci. Bahkan firman Tuhan jelaskan di sini dengan sangat baik sekali, saudara. Rasa benci Amnon jauh lebih besar daripada cintanya yang dia miliki sebelumnya. Karena apa? Fantasinya. Ketika fantasinya telah terwujud, cinta itu berubah jadi benci. Oke, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Selasa depan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin saya akan menyampaikan ini dalam 3 bagian, dan ada kesaksian yang akan saya sampaikan. Tetap berjuang, saudara boleh jatuh cinta kepada siapa aja, tetapi belajarlah untuk mengendalikannya. Tuhan memberkati
kita semua.